Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di dalam sesi yang keberapa, nggak ngerti. Saya juga udah pertemuan keberapa dan mohon maaf ini banyak yang terlewat. Dan kali ini kita akan melakukan tatap maya ya melalui web conference sebagai langkah awal buat adik-adik semua ini teman-teman yang ingin menjadi desainer pembelajaran. Kita ingin kami gitu ya sebagai dosen ingin memperkenalkan setting belajar baru. Jadi ada new learning spaces gitu ya, ada ruang-ruang belajar baru yang itu mendorong kita untuk dapat merancang e-learning atau bisa online ya, bisa enggak begitu sehingga ini harus dipahami di awal-awal maksud saya ya supaya teman-teman bisa memperoleh gambaran. Jadi pertama saya ingin gambarkan seperti ini teman-teman sekalian bahwa setting belajar, saya ingin perkenalkan itu, setting belajar itu artinya situasi dan kondisi di mana peristiwa belajar itu bisa terjadi. Kita akan tarik garis teman-teman sekalian seperti ini. Nah, ini seperti ini. Itu ada yang situasinya adalah sinkronius gitu ya. Nah, ini menurut bahasanya dosen kalian yang namanya US begitu ya. Kemudian yang kedua adalah asynchronous learning. Nah, ini mohon perhatikan baik-baik supaya teman-teman nanti siap menjadi desainer pembelajaran yang baik. Kemudian di sisi lain, ya, di sisi lain itu ada situasi yang namanya daring. Nah, ya. Kemudian ada situasi yang namanya luring. Oke. Nah, di sini ya. Daring atau luring. Jadi, nah, kalau teman-teman perhatikan dengan baik, ternyata synchronous luring itu kita bisa bahasakan di sini sebagai tatap muka atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai face to face. Artinya apa, teman-teman sekalian? Artinya apa face to face itu? Artinya antara saya sebagai dosen dengan Anda sebagai mahasiswa itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Jadi antara yang belajar dengan yang belajar ya terjadi secara bersamaan dari sisi waktu. Ya, tapi dari sisi ruang, dimensi ruang ada dalam ruang yang sama. Sayangnya sekarang dengan kuliah saya nggak terjadi begitu ya, karena saya lebih memilih untuk tidak menerapkan tatap muka gitu ya untuk mata kuliah ini gitu ya atau mata kuliah yang lain. Mungkin kalau ada mata kuliah tertentu mungkin saya juga tidak. Ada mungkin harus tatap muka ya tergantung dari karakteristik daripada mata kuliahnya itu sendiri. Tapi kalau untuk mata kuliah DEL atau Designing e-learning ini saya memilih untuk tidak ada tatap muka. Karena kebetulan juga nyari ruang di kita susah juga ya, ruang kelas ya gitu ya. Jadi kita akan lakukan itu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, di sisi lain ya, di sisi lain ada juga sinkronius, tapi sinkronius daring. Ya, artinya antara yang belajar dengan yang membelajarkan itu terikat oleh waktu, terjadi secara bersamaan, walaupun ruangnya berbeda. Jadi di sini teman-teman sekalian, katakanlah ini adalah waktu, ya, kemudian ini adalah ruang gitu ya. Kalau yang ini waktunya dan ruangnya itu sama-sama terikat. Nah, kalau yang ini terikat oleh waktu tapi tidak terikat oleh ruang. Sama seperti sekarang yang kita laksanakan. Dan ketika terikat oleh waktu dan tidak terikat oleh ruang, maka karena terjadinya secara daring, maka dibutuhkan teknologi yang namanya teknologi sinkronius. Teknologi sinkronius. Nah, teknologi sinkronius itu apa? Banyak ya. Mungkin audio conference ya, ada video conference ya, ada web conference gitu ya. Ada juga text based conference ya kalau nggak salah gitu ya. Nah, ini. Nah, yang sekarang kita laksanakan sekarang ini itu menggunakan
Menggunakan apa, Raffi? Video conference atau web conference? Eh, video conference. Nah, salah ya. Web, Web kan? web conference. Ya, kita beruntung sekarang ini, ya. Raffi beruntung sekarang ini, Ulia beruntung sekarang ini. Kita bisa melakukan teleconference, ya, itu dengan menggunakan web. Jadi conference. Ya, kalau dulu, wah, harus pakai video ya, pakai Polycom atau pakai Tandberg dan lain sebagainya. Sekarang lebih light, lebih apa? Lebih ringan, lebih mudah ya. Waktu saya kuliah e-learning design di Korea, itu saya kuliah di Busan University, itu dosen-dosen ada yang kebanyakan ada yang dari Amerika begitu. Itu kita menggunakannya Skype. Web conference-nya. Dulu berat banget ya Skype gitu. Teman-teman nggak ngerasain betapa beratnya kami harus melakukan web conference. Ya, kalau kalian sekarang enak banget. Enak banget ya dunianya, nggak butuh, nggak memerlukan bandwidth yang begitu besar gitu. Apalagi dengan Gmeet kan lebih lebih ringan dibandingkan dengan misalnya MS Teams atau yang sering kita pakai apa, MS Teams kemudian Webex misalnya ya. Oke, tapi yang sering kalian pakai itu kan Zoom Cloud Meeting kayak sekarang. Ada juga Webex, ada Skupia, ada apa lagi? MS Teams, ada Jimit, ya, atau ada apa lagi gitu. Nah, ini teknologi Synchronous. Jadi beruntung ada teknologi Synchronous yang bisa menghubungkan antara yang belajar dengan membelajarkan walaupun terpisah oleh ruang. Tapi syaratnya terikat oleh waktu kan gitu, makanya disebut Synchronous ya. Artinya berserempak, Synchronous itu artinya bersamaan. Ya, serempak dari sisi waktu. Nah, kemudian di sisi lain teman-teman, belajar itu bisa terjadi anytime, anywhere. Yang kita sebut dengan asynchronous. Di sini asynchronous itu tidak terikat ruang dan waktu. Ya, tidak terikat ruang, tidak terikat waktu, tidak terikat oleh ruang, gitu ya, kira-kira begitu. Nah, ketika Sakinah misalnya baca novel, novel apa novel, novel ya, gitu ya, kira-kira begitu. Kan Sakinah nggak ketemu dengan penulisnya, ya kan? Kemudian Sakinah diberikan novel yang sama, Eka diberikan novel yang sama, ya kan? Nah, Sakinah baca novelnya hari Senin, kapan aja terserah kan itu. Sementara Eka bacanya mungkin tiap hari Jumat. Sakinah nyelesain novel itu dalam waktu 1 minggu, Eka cukup dalam sehari, 1 Jumat seharian gitu ya baca novel gitu. Nggak pernah sekarang ya. Sekarang tuh bacanya di handphone ya, ada novel di handphone sekarang ya, ada cerita-cerita kayak gitu. Oke, gitu ya. Nah itu namanya asynchronous. Jadi belajarnya terjadi anytime, anywhere. Nah, supaya teman-teman bisa memahami lebih dalam lagi, kita bagi dua ya di dalam asynchronous itu. Saya bagi dua. Oke, di sini ya. Yang pertama adalah self-directed asynchronous learning, ya SAL. Ini menurut dosen kalian ya, US Anis Heruman. Self-directed asynchronous learning itu artinya belajar kapan saja, di mana saja, sendirian. Ya, ya. Yang kedua itu adalah collaborative asynchronous learning. Saya sebut sebagai CAL. Collaborative asynchronous learning itu belajar kapan saja, di mana saja bersama orang lain. Nah, ketika asynchronous luring ini, ya, bagaimana kita dalam proses pembelajaran memfasilitasi agar orang itu belajar kapan saja, di mana saja, sendirian. Maka kita berikan di sini bahan ajar. Bahan ajar dengan berbagai bentuk bahan ajar ya teman-teman sekalian. Tapi bahan ajarnya tidak dideliver secara daring, tapi dideliver secara luring. Nah, deliver secara luring itu biasanya bahan ajarnya cetak, ya, apa buku, apa modul dan lain sebagainya ya. Kemudian bisa juga ada media elektronik yang lain, ya. Media elektronik yang lain itu mungkin di zaman kalian udah nggak ada kali sekarang ini. Media elektronik yang lain misalnya apa? Compact disk.
Eka, udah kenal nggak compact disc CD? Eka Purnama, kenal CD enggak? Sugeng, Sugeng kenal CD nggak Sugeng? Kenal, Pak. Kenal, tapi udah nggak dipakai lagi sekarang kan? Nggak dipakai lagi. Oke, VCD dan lain sebagainya. Jadi CD, VCD itu kan diputernya atau kita ketika ingin melihat itu kan tidak harus berjejaring kan? Stand alone ya, stand alone artinya ada komputer atau ada perangkat yang dapat memutar CD playernya ya sudah, dan tidak harus dengan apa namanya luring. Nah, maka bahan ajarnya itu asynchronous luring itu menggunakan bahan ajar elektronik dan juga cetak gitu ya. Paling banter elektronik kan begitu ya. Nah, ketika Sugeng diberikan bahan ajarnya cetak, ya dikasih buku, dikasih juga media elektronik begitu, ya. Berarti dosen itu sedang memfasilitasi Sugeng, ya, untuk dapat berinteraksi dengan konten. Nah, bagaimana seorang guru atau dosen dapat meyakinkan bahwa Sugeng telah membacanya, telah menguasai materi itu, maka biasanya kita siapkan aktivitas yang menyertainya, itu ada latihan gitu ya, ada tugas dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dimaksud dengan kolaboratif asynchronous learning-nya. Jadi, ketika seseorang diberikan bahan ajar mandiri, ya, yang bisa dipelajari kapan saja, di mana saja, bentuknya cetak atau bentuknya elektronik, itu masih belum cukup sebenarnya kalau tidak disertai aktivitas lainnya yang memungkinkan dia berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, saya berikan kelas ini, ya, Aurel, ini ada diktat, kemudian ada audio kaset, kira-kira zaman dulu gitu ya, kira-kira gitu ya. Kemudian setelah itu di diktat itu saya berikan tugas. Tugas itu mengerjakan sesuatu dan ada pasti interaksi dengan orang lain kan, betul ya? Mengerjakan tugas dan sebagainya. Kemudian tugas itu dikumpulkan ke dosen, maka dia berinteraksi dengan dosen. Dosen akan memberikan umpan balik, memberikan nilai, nanti diperbaiki lagi Aurel dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan kolaboratif asynchronous learning. Sehingga ketika kita berikan materi, gitu ya, materi ajar maksud saya, gitu, maka harus disertai dengan aktivitas yang menyertainya supaya dia bisa tingkat interaksinya lebih tinggi. Nah, teman-teman sekalian, inilah yang dimaksud dengan ketika pembelajaran jarak jauh zaman dahulu, ya, PJJ zaman dahulu, gitu ya, PJJ zaman dahulu itu lebih banyak ya menggunakan asynchronous luringnya, menggunakan bahan ajar cetak dan elektronik plus tatap muka. Ya kan, berarti kayak gitu kombinasinya ya teman-teman sekalian. Nah, sekarang karena ada teknologi yang semakin canggih dan sekarang ada teknologi yang memungkinkan proses pembelajaran secara daring atau dalam jaringan dengan triple W gitu ya, atau World Wide Web ini, maka kita bagi dua juga ya. Self-directed asynchronous learning-nya ini menggunakan bahan ajar, tapi digital. Ya kan? Berarti bahan ajarnya itu digital. Walaupun saya misalnya ngasih PDF kepada ngasih 10 halaman kepada teman-teman, maka bisa saya kemas dalam bentuk MS Word ya, atau dalam PowerPoint itu PPTX gitu ya, atau dalam PDF misalnya, atau dalam EPUB gitu. Tapi kalau yang sifatnya video bisa saja dalam bentuk MP4 ya kan, FLP gitu ya. Nah, tapi ditaruhnya bisa di mana saja kan, bisa di G Drive, bisa di OneDrive, bisa di kanal YouTube dan lain sebagainya, atau link URL. Tapi semuanya itu digital. Clear ya? Digital. Bedanya itu. Maka disebutlah namanya bahan ajarnya adalah digital ya, karena disampaikannya adalah melalui teknologi jaring. Kemudian untuk kolaboratif asynchronous learning-nya itu kita siapkan dengan tugas ya, kita siapkan latihan, kita siapkan diskusi dan lain sebagainya.
kedua ini gitu dikemas dalam satu platform yang disebut dengan LMS. Gitu. Oke. Nah, untuk kuliah kita sekarang ini, ya, kuliah kita sekarang ini berarti kita menggunakan synchronous-nya adalah virtual synchronous learning, ya kan? Kemudian asynchronous-nya adalah asynchronous daring. Ya kan? Maka kita gunakan platform learning management system sedemikian rupa dan juga synchronous-nya kita menggunakan web conference, ya kan? Jadi tidak ada apa namanya, tidak ada kita melakukan dalam mata kuliah kita kebetulan ya sekarang ini kita tidak melakukan tatap muka dan kita tidak menggunakan yang ini. Tapi yang kita gunakan adalah ini dan ini. Gitu. Oke, sampai situ dulu teman-teman. Sudah kebayang tidak nih yang nanti harus kalian apa namanya desain gitu. Oke? Any questions? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, kan berarti dalam pembelajaran asinkronus sama sinkronus itu kan pasti persiapannya beda ya, Pak? Karena pembelajaran yang dilakukan pun secara langsung dan tidak langsung. Betul. Eh, Ya. untuk yang secara sinkronusnya itu kira-kira apa aja sih, Pak, yang harus setidaknya dipersiapkan gitu? Ya. Secara kan kalau misalkan sinkronus itu kan kita kan nggak bisa ngelihat langsung orangnya di ibaratnya kayak gimana ya? Kayak cuman bisa lewat tatap maya kayak gini nggak bisa dikontrol gitu orangnya. Entah orangnya di sana lagi apa gitu. Iya. Nah, hal-hal kayak gitu apa yang harus dilakukan sih, Pak? Oke. Ya, jadi yang akan dilakukan dalam pembelajaran secara daring ya, secara daring itu kan berarti di wilayah sini ya teman-teman sekalian ya. Betul enggak ya? Ah, ruwet-ruwet deh ini gambar ini ya. Ya, udah dibulak-balik segala macam. Oke. Kita kita clearkan dengan cara gini ya. Oke, kita lihat yang daring aja ya tadi ya. Berarti kan kita buat begini. Ini tatap muka, kita nggak pakai ya, teman-teman. Ini tatap maya lah ya, bahasanya ya. Kemudian di bawah sini ada asynchronous daring. Asinkron itu dalam benak kita tetap kita bayangkannya itu ada kolaboratif asynchronous dan self directed asynchronous ya. Gitu ya, ada bahan ajarnya, ada aktivitas yang menyertainya. Jadi kita nggak pisahkan aja lah, pokoknya dibuat tiga kayak gini teman-teman sekalian ya. Nah, di sini. Nah, misalnya untuk kuliah kita sekarang ini, misalnya kan di sini ya teman-teman sekalian, ada pertemuan ketiga lah katakanlah. Kita kan melakukannya dengan tatap maya, berarti di sini ya. Ya kan? Nah, di sini teman-teman sekalian. Nah, di sini semua metode yang biasa digunakan di dalam tatap muka ini bisa dipakai di sini ya, di dalam tatap maya. Nah, metode pembelajaran misalnya case-based teaching method, kemudian apalagi demonstrasi misalnya ya, atau diskusi atau apalagi semua metode pembelajaran yang dilakukan, termasuk lecture. Kayak yang sekarang ini lecture kebetulan ya, lecture artinya ceramah begitu yang dilakukan. Nah, tantangan teman-teman itu nanti ya ketika teman-teman akan mendesain itu katakanlah ketika teman-teman sudah pilih nanti untuk topik X ini akan dilakukan dengan sinkronus Maya. Ya kan sama aja. Maka aktivitas pembelajarannya akan seperti apa? Maka akan sangat tergantung pada desain pembelajaran yang akan kalian buat. Nanti metodenya apa dan lain sebagainya. Nah, nanti di pertemuan kapan nanti akan saya berikan materi yang terkait dengan bagaimana kita melaksanakan synchronous learning. Ya, yang jadi permasalahan adalah ketika dalam synchronous learning yang kalian lihat dan rasakan selama ini adalah apa namanya ceramah saja kan gitu. Betul enggak?
Ya kan? Yang kalian rasakan selama ini adalah ceramah saja gitu ya, bukan bagi yang lain. Padahal kita bisa mendesain metode pembelajaran yang lain dalam situasi sinkronusnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, proses pembelajaran itu ya tidak hanya terjadi pada saat sinkronus, kan begitu maksudnya ya. Jadi pada saat asinkronus dengan sinkronus itu merupakan satu kesatuan yang utuh misalnya untuk apa namanya menguasai topik tertentu. Misal ya sebagai contoh misalnya kalau kalian melakukan flip classroom kita balik flip classroom. Ini contoh aja nanti dibahas khusus oleh teman-teman ya flip tatap maya. Nah, kalau flip classroom berarti kan meminta siswa atau mahasiswa belajar dulu ya. Ini flip classroom misalnya satu topik ya. Ini untuk topik berikutnya. Maka sebelum masuk ke topik yang ini, teman-teman dari sini sampai sini katakanlah berarti belajar lewat LMS. Ya, ketika belajar lewat LMS, di sini ada materi, ya, di sini mungkin ada asinkronus kolaboratifnya, apakah tugas, apakah tes gitu ya, apakah kuis atau tes, apakah diskusi dan lain sebagainya terpenuhi. Nah, baru pada saat nanti pelaksanaan berikutnya, apakah mau tatap muka atau apa tatap maya atau tatap muka. Katakanlah tatap muka. Maka ketika tatap muka, ini tergantung metode yang dipakai apa. Apakah ada presentasi, kemudian ada diskusi, maka tatap mukanya adalah presentasi dan diskusi. Ya. Tapi kalau misalnya, tatap maya. Kalau tatap mayanya itu akan lakukan misalnya demonstrasi, ya demonstrasi. Ya. Kalau tatap mayanya kalian desainnya untuk debat, ya debat. Kalau tatap mayanya desain dialog interaktif, ya dialog interaktif kan gitu. Nah, gitu ya. Nah, tentu saja ketika kita melakukan tatap maya, saya sih menyarankan desain pembelajarannya itu harus siapkan dulu oleh kita. Apakah ada diskusi, apakah ada misalnya demonstrasi, apakah ada simulasi dan lain sebagainya. Baru setelah itu kita pikirkan juga secara teknis ya, apa namanya perlengkapan apa saja yang diperlukan untuk melakukan itu. Tapi itu harus didesain utuh oleh teman-teman ya. Nah, itu apa namanya? Tugas seorang desainer pembelajaran. Ya. Jadi ketika melakukan tatap maya atau synchronous learning, aktivitas belajarnya harus seperti apa kan gitu ya? Nah, ketika melakukan apa namanya asinkronusnya, aktivitas belajarnya apa saja yang harus dilakukan, gitu ya. Nah ini sehingga nanti antara katakanlah ya ini untuk satu topik ya antara asynchronous learning ditambah dengan ini maka tujuan pembelajaran itu komplit tercapai. Itu siapa tadi yang nanya? Hanif. Oke, thank you Hanif. Nanti kita akan dalami ya lebih jauh ya hal-hal tersebut. Sayangnya yang kalian alami di Synchronous virtual Synchronous itu mostly itu adalah seperti seminar kan begitu ya. Ceramah saja gitu ya. Nah, padahal sebenarnya ada activities lain yang bisa teman-teman lakukan. Oke. Sampai situ ada lagi teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Oke, kita ini tutup lagi. Oke. Nah, sekarang ketika teman-teman memilih misalnya melakukan tatap maya, kemudian juga tatap muka, ya, tatap muka, maka ini akan sangat tergantung pada metode pembelajaran yang akan digunakan, ya. Akan sangat tergantung pada, metode, strategi pembelajaran, ya, strategi pembelajaran.
Nah, strategi pembelajaran itu ada metode, ya, ada media, kan gitu yang digunakan, ada waktunya berapa lama, kan begitu. Ini berlaku untuk yang dua ini. Nah, jadi memang nanti kalian harus desain nih pembelajarannya dan termasuk strategi pembelajarannya bagaimana yang ini. Nah, tapi ketika asinchronious tadi kan ada dua ya teman-teman sekalian. Yang pertama adalah self-directed asynchronous learning, maka ini sangat tergantung pada kualitas daripada bahan ajar digitalnya. Kalau ini tergantung pada kualitas strategi pembelajaran, termasuk dosennya atau gurunya, termasuk instrukturnya atau fasilitatornya kan di sini ya. Tapi kalau yang asynchronous ini kan belajarnya mandiri nih, ya kan? Mandiri. Maka sangat tergantung pada kualitas bahan ajar di digital. Bahan ajar digital itu dalam bahasa e-learning kita disebut dengan learning object. Ya, gitu ya. Nah, kemudian karena di dalam asynchronous itu harus ada aktivitas yang menyertainya, yang disebut dengan kolaboratif asynchronous learning, maka tergantung pada kualitas daripada aktivitasnya tadi. Misalnya, kualitas kalau ada forum diskusi, diskusi berarti kualitas daripada forum diskusinya. Kalau ada tugas berarti kualitas tugasnya. Ya, kalau ada tes berarti kualitas tesnya. Kalau ada latihan berarti kualitas latihannya. Nah, kemudian ketika ada forum diskusi, ini tidak hanya kualitas forum diskusinya saja ya, kualitas forum diskusinya, tapi kualitas bagaimana guru atau dosen atau instruktur atau WI atau apa memfasilitasi diskusinya ini. Aktivitas memfasilitasi diskusinya. Kemudian kalau ada tugas sama, jadi kualitas tugasnya, kemudian kualitas daripada memfasilitasi itu tugasnya. Nah, kalau ini tugas tes dan latihan ini hanya tergantung pada kualitas tes dan atau latihan karena hasilnya nanti akan diolah oleh sistem ya, oleh komputer gitu. Nah, itulah sebabnya teman-teman sekalian, untuk mata kuliah kita kali ini ya, untuk teman-teman saya ingin mengajak teman-teman itu menghasilkan satu bahan ajar digital atau learning object yang berkualitas. Ya, salah satunya ya untuk beberapa topik yang memang akan kita gunakan dalam e-learning, desain e-learning di mata kuliah ini. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini teman-teman sekalian? Bapak izin bertanya, kalau untuk materi yang tadi Bapak bilang itu materi dari Bapak ya Pak, yang menentukannya gitu, Yang mana tuh? yang ngebuat apa isian LMS-nya Pak, Untuk mata kuliah bahannya, kita. iya Mata kuliah bahannya. kita, ya, 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 mata kuliah kita. Tapi maksud saya sebagai proyek akhir teman-teman, ini yang kita minta di kuliah ini kan, teman-teman secara kelompok akan membuat satu learning object untuk satu topik tertentu ya, kayak yang ini, ya, kayak yang ini, kayak yang ini. Ini learning objectnya kan dibuat oleh siapa nih? Siti Sofia ya, dibuat oleh Siti Sofia gitu ya. Jadi eh, apa? Ini misalnya e-learning ya, PDF gitu ya, disiapkan oleh siapa gitu ya. Nah, yang kita ini dibuat dalam bentuk ini ya. Apa itu e-learning dibuat dalam bentuk poster kan gitu ya. Nah, tapi kan tidak cukup hanya dengan satu poster ini kan gitu ya. Nah, nanti teman-teman itu nanti akan diajak oleh kita bagaimana membuat bahan ajar digital itu yang relevan ya, yang relevan gitu. Misalnya begini, teman-teman nanti saya ingin ajak teman-teman untuk membuatnya ya. Bentar, kita lihat.
nanti saya akan ajak ya kalian itu untuk melihat satu topik, katakanlah X gitu. Nah, kita akan coba lihat begini ya teman-teman. Misalnya topiknya itu apakah ragam pengetahuannya itu adalah fakta, apakah eh, fakta, apakah konsep, apakah prinsip, apakah prosedur, apakah metakognitif. Ya. Ini dari David Merrill dan kawan-kawan. Kemudian menurut Michael Molenda dan kawan-kawan, ini jenis apa ya media itu pada dasarnya itu terdiri dari teks, audio, visual, audiovisual atau video, animasi, dan simulasi. Sebenarnya ada satu lagi di sini resource person ya atau orang atau benda sebenarnya, realia. Nah, di sini kalau misalnya ragam pengetahuannya fakta, misalnya fakta itu apa ya? Candi Borobudur ya. Candi Borobudur, maka kalau kita buat dengan teks, bisa nggak? Bisa, bagus ya. Maka saya kasih bintang 3 nih teman-teman sekalian. Dengan audio, oke bisa, tapi kurang, gitu ya. Kurang relevan misalnya, kurang kurang pas lah ya. Visual bisa foto, bisa gambar Candi Borobudur, kita kasih bintang 3. Kalau dibuat video, akan lebih bagus kan gitu ya, kita kasih 4. Kalau dibuat animasi akan lebih bagus. Kalau dibuat simulasi ya bagus juga misalnya dengan 3D dan lain sebagainya ya. Sorry, animasi dengan 3D dan lain sebagainya. Itu kira-kira begitu. Oke, kemudian kalau sifatnya konsep, misalnya konsep itu adalah mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui ya. Dengan teks oke. Bisa lah 3 ya. Kalau dengan audio kayaknya kurang bisa konkret, masih abstrak kalau dengan audio ya. Kalau dengan visual bisa lebih konkret. Dengan video lebih konkret lagi ya. Dengan animasi bisa lebih konkret, tapi kalau simulasi mungkin wasting time, terlalu banyak biaya yang harus dikeluarkan, begitu ya, mendingan dengan video. Kemudian kalau prinsip misalnya I sama dengan MC kuadrat misalnya ya, prinsip itu kayak rumus dan sebagainya. Kalau dengan teks saja ya ya masih abstrak lah ya, kurang konkret. Apalagi audio. Divisualkan agak lebih konkret. Coba kalau divideokan, nah, mungkin lebih konkret ya. Kalau dianimasikan sangat lebih konkret lagi. Apalagi kalau disimulasikan. Berarti pilihannya yang akan kita pakai mana nih? Simulasi. Kan gitu ya kalau prinsip. Kalau prosedur, cara-cara tertentu ya, cara melakukan apa dan lain sebagainya, teks saja, ya audio masih gitu ya. Sebenarnya ini bisa 3 nih audio dengan ini ya. Kemudian visual. Maka lebih cocok lagi mungkin dengan video, animasi juga, simulasi juga. Nah, nanti tergantung pada kemampuan kita nih, ada waktu, ada tenaga, ada duit apa enggak. Nah, kalau nggak ada duit, berarti kita pilih yang video saja daripada bikin simulasi kemahalan. Yang metakognitif mungkin dibuat game, ya, dibuat apa dan lain sebagainya. Jadi, teman-teman sekalian, ketika kalian memilih jenis media yang akan digunakan, sebenarnya ada pertimbangan gitu. Kalau bagi kita ya, orang e-learning design itu ada pertimbangan, gitu ya. Nanti ini cocoknya apa nih? Gitu. Tapi ketika misalnya Raffi udah menentukan, ini cocoknya simulasi, ya. Kata klien yang meminta mengembangkan medianya simulasi. Kalau simulasi butuh anggaran sekian, waktu sekian, nggak ada nih duitnya, berarti Raffi bisa turunin ke bawahnya kan? Iya kan? Iya kan? Jadi ada apa dalam memilih dan menentukan pengembangan media itu ternyata ada unsur lain yaitu unsur waktu, tenaga dan juga biaya. Tapi bisa kita pilihkan mana yang masih memungkinkan, gitu kan kira-kira karena itu. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, teman-teman sekalian, ya kalau kita lihat secara keseluruhan, maka video ini dapat mengakomodasi hampir semua ragam pengetahuan. Itulah sebabnya dalam kuliah online atau online courses gitu, online courses itu kebanyakan dituangkannya dalam bentuk video. Ya, kalau Raffi coba ikut Coursera sekali-kali ikut Coursera ya, yang pilih yang gratisan aja Raffi. Ya, Ulia juga boleh misalnya ya, Dava silahkan ikut gitu ya. Nah, itu kan kebanyakan bahan ajar utamanya itu adalah video, ya bahan ajar digitalnya gitu. Nah, nanti
saya berharap untuk kuliah ini ketika teman-teman memperoleh satu topik tertentu, nanti learning object-nya teman-teman buat dalam video ya, dalam animasi atau dalam visual gitu, atau kalau dalam teks kayak gimana kan gitu teman-teman sekalian ya. Saya tidak minta teman-teman bikin simulasi ya karena agak lebih berat ya untuk ini. Tapi kalau memang sanggup ya nggak jadi masalah mendesainnya. Gitu kira-kira teman-teman sekalian. Untuk mata kuliah designing e-learning untuk S1 ya. Kalau untuk S2 kan lain lagi. Untuk S3 lain lagi. Jadi tantangan teman-teman di situ, teman-teman sekalian. Ketika teman-teman bikin video, itu juga harus kreatif. Videonya kayak gimana? Iya kan? Karena yang diajarin oleh Pak Imbar atau diajarin Pak Cecep atau diajarin Budiana itu lebih kepada motion picture, semuanya pakai motion picture kan nggak juga kan gitu ya? Iya kan? Nah, tergantung dari karakteristik daripada topik atau eh, ragam pengetahuan yang disampaikan. Mungkin ada yang cocok video ya, video misalnya. Mungkin cocoknya videonya tutorial. Bisa jadi, berarti dibuat tutorial. Berarti langkah per langkah ya kan? Mungkin cocoknya dibuatnya dialog interaktif. Berarti kan harus dibuat siapa yang berdialognya, dialognya kayak gimana kan gitu, interaktifnya kayak gimana, kayak Dodi Corbuzier itu sebenarnya ya. Kan dialog interaktif kebanyakan ya. Tapi kan semuanya dirancang interaktifnya itu. Tidak spontan seperti itu ngobrol aja langsung jadi di situ, enggak. Ya kan? Ini nah yang ditanyain apa, ini apa segala macam kayak gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian ada yang kayak Khan Academy, kayak Khan Academy itu yang kayak video scriber itu, kayak Scarpol dengan video scribble yang gini-gini gitu ya, kayak gitu ya. Yang ada semacam apa namanya kayak animasi apa namanya teks animasi yang gitu. Itu juga tergantung. Jadi jangan semuanya dibuat begitu kan gitu. Nah, gitu teman-teman sekalian. Ini sebagai gambaran untuk teman-teman saja ya. Siapa tahu nanti misalnya videonya itu menggambarkan kesuksesan seseorang, ya kan, yang berhasil membuat satu startup tertentu. Nanti videonya kayak gimana? Apa hanya picture to picture apa motion grafik aja kan? Nggak juga kan gitu ya. Nah, berarti ada semacam dokumenter, berarti kan ada dokumenter, berarti kan ada success story dan juga failure story as well gitu ya, harus teman-teman diceritakannya kayak gimana. Jadi itu menantang teman-teman sekalian sehingga nanti ketika teman-teman mengembangkan learning object bahan ajar digital itu skripnya itu harus bagus. Skrip itu bukan berarti naskahnya itu ya naskah dengan format yang sudah diajarkan teman-teman ya. Tapi yang saya maksud bagus itu adalah ide kreatifnya bagaimana itu dituangkan. Berarti ada mata kuliah desain pesan sudah ya? Sudah, Sudah Pak. ya? Animasi udah. Sudah. Ah, video sudah, video. Sudah. Ya, gitu ya. Jadi bikin animasi, bikin video itu kan sebenarnya karena kita untuk pembelajaran itu berarti kan butuh ide-ide gila ya, ide kreatif dari teman-teman. Kan gitu. Jadi bukan hanya sekedar misalnya bikin video begini dan lain sebagainya. Nah, kalaupun misalnya Ulia ingin buatnya dalam bentuk oke lah kesimpulannya dibuat dalam bentuk poster misalnya, kesimpulan supaya bisa lebih ini. Nah, posternya kayak gimana kan gitu. Grafisnya kayak gimana. Jadi itu desain pesan juga loh teman-teman, huruf, warna, ya kan, komposisi, itu layout kan gitu ya, itu sangat berpengaruh. Nah, mudah-mudahan ini semua modal-modalnya sudah diajari di mata kuliah sebelumnya ya, khususnya desain desain pesan dan juga mata kuliah yang terkait dengan media pembelajarannya. Ada kan kalau nggak salah ada animasi 1, animasi 2 ya, video, fotografi kan gitu ya. Nah, gitu. Oke, sampai situ dulu. Kita hari ini jangan banyak-banyak dulu kuliahnya ya. Nanti eh, apa nama pertemuan berikut kita kasih yang menarik lagi. Oke, silahkan ada pertanyaan. Ananka dari tadi senyum. Hmm. Ramadia dari tadi tersenyum Belum mulu. ada Pak kalau dari saya. Oh gitu. Agnes, Agnes itu lagi moto siapa? Nggak ada Pak. Oh, kalau kalau Hafiz mah jangan, Hafiz jangan lagi ngerokok di belakang. Habib, Enggak Pak. Habib, Habib.
Assalamualaikum ya Habib. Ini Habib Habib atau Habib beneran atau Habib palsu ya? Oh, enggak Pak, cuma nama doang Pak. Oh, cuma nama doang. Ya, teman saya Iya. juga namanya Habib, tapi saya kalau Habib beneran nanti cium tangan bolak-balik ntar saya. Ada lagi teman-teman? Bapak, saya Ya. izin beritahu kalau ini Pak ada kakak tingkat yang ikut mata kuliah kita. Dia baru Hmm. enroll sekarang Pak, belum dapat kelompok. Ya, nanti saya masukkan ke salah satu kelompok yang 4 itu ya. Oke Pak, terima kasih. Tapi nanti saya kasih taunya belakangan, nanti takut request, dia requestnya pengen sekelompok dengan Aurel, nggak boleh gitu ya. Ada nggak di Iya, sini orang? Siapa? ada Bang Helmi. Helmi Ada. Fauzi. Iya. Nggak ada tuh, cuman ada namanya doang, orangnya nggak ada. Ada Pak, ada. Oke, gitu ya teman-teman sekalian ya. Ini hanya sebagai gambaran awal, teman-teman. Nanti tantangan teman-teman itu adalah mendesain pembelajaran dalam situasi tatap muka, dalam situasi sinkronus, maupun dalam situasi asinkronus. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya nanti ketika teman-teman sorry. Ketika teman-teman ini dalam satu pembelajaran tatap muka, misalnya ya, ini tatap maya gitu ya teman-teman, ada satu pertemuan misalnya ya, maka ketika pertemuan itu dilakukannya dengan tatap maya begini, ada satu kelompok ikut tatap maya seperti kelas kita ini, ya, kemudian yang lainnya ada di kelas di sini, gitu ya, misalnya gini. Misalnya kita ini ada dalam kelas kita ya. Kemudian saya ngundang dosen lain sebagai narasumber, tapi dia memberikannya di sini. Nah, sementara kita di sini ya, di dalam kelas tatap muka. Kemudian ada pemateri lain yang melakukannya di sini. Kemudian ada mahasiswa lain nggak ikut kuliah di kelas di sini, di kelas kita di sini, tapi dia ikutnya di sini. Ya, ketika ini dikombinasikan seperti ini, teman-teman, ini yang disebut dengan hybrid learning. Ya, hybrid learning. Oke, tapi ketika pembelajarannya misalnya begini ya, misalnya saya tatap muka tatap maya di sini, teman-teman sekalian, kemudian dilanjutkan dengan asinkronus sampai pertemuan berikutnya bisa sampai sini ya, mereka lewat LMS ya. Kemudian nanti ketika nanti di sini saya akan lakukan tatap muka. Maka ini yang disebut dengan blended learning gitu ya. Jadi jangan keliru antara hybrid dan blended. Hybrid itu ketika kita mengkombinasikan antara tatap muka dengan virtual synchronous. Jadi tidak ada unsur asynchronousnya ya teman-teman sekalian. Clear ya? Jadi tatap muka dan virtual synchronous. Ini contoh ya. Misalnya saya ngajar sekarang nih. Kebetulan ngajarnya di kelas dengan teman-teman di lantai 3 lah, di gedung VIP Daksinapati, ya kan misalnya ya. Kemudian ada mahasiswa dari perguruan tinggi lain, katakanlah dari Makassar gitu ya, ikut kuliah kita di situ, tapi mereka di kelas juga, ya mereka di kelas juga di sana dengan dosen yang ada di sana. Kita gunakan web conference ya. Tapi ada mahasiswa kita juga yang ikut di rumah dengan web conference, sebagian. Mahasiswa di sana pun ikut di rumah. Kemudian saya ngundang praktisi, tapi praktisinya ada di Singapura. Nah, tidak datang ke Jakarta ya, tapi web conference. Nah, itu kan sinkronius kan waktunya, ya kan? Artinya terikat oleh waktu yang sama kan begitu ya. Walaupun tempat berbeda-beda dan juga ada beberapa bagian yang tempatnya sama. Maka itu disebut dengan hybrid learning. Tapi kalau sudah melibatkan asynchronous itu namanya blended learning. Ya, jadi hybrid is a kind of blended learning. Ya, which combine face to face and virtual synchronous learning. Gitu ya? Oke. Saya kira cukup dulu ya teman-teman sekalian, ini saya ditelepon-telepon banyak. Oke. Cukup kan? Ulia, Aurel? Iya Pak,
Cukup. Oke, berarti next setelah detik ini besok ya teman-teman sudah bisa mulai submit. Berarti kan bisa baca materi yang pertama sebelum nanti kayak berikan materi berikutnya yang lebih menantang and challenging begitu. Kemudian nanti teman-teman akan kumpulkan di tanggal yang tadi ya. Nanti akan saya coba periksa. Nanti Aurel boleh ingetin Bapak, saya belum dilihat nilai dan sebagainya. Nanti kita akan sebutkan. Semester-semester lalu saya punya apprentice ya. Tapi semester ini nggak punya apprentice. Jadi next semester saya akan jadikan beberapa dari anggota mahasiswa kelas ini jadi apprentice saya gitu. Kira-kira begitu. Oke. Thank you so much ya. See you in the online learning lewat LMS ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Ya. Makasih, Pak. Pak. Pak.